Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Hari ini kami berdua mau membuat tugas kami berdua, yaitu tugas sistem proyeksi peta. Jadi sebelum kami menjelaskan tugas kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama aku Sukma Mulia Kusuma dan rekan aku Radio. dan saksikan keseruannya. Oke guys, aku akan ngejelasin soal nomor 1, yaitu bagaimana distorsi berubah dengan jarak dari meridian pusat. Yang pertama itu proyeksi Mercator. Distorsi tidak bergantung pada meridian pusat, tetapi pada lintang. Semakin jauh dari khatulistiwa, distorsi semakin besar. Di dekat kutub ukaran area membesar secara ekstrem. Meskipun bentuk tetap terjaga. Intinya, distorsi membesar ketika bergerak ke utara selatan bukan timur barat. Yang kedua, proyeksi transverse Mercator atau TM. Distorsi paling kecil di meridian pusat, central meridian. Semakin jauh ke arah timur atau barat dari meridian pusat, distorsi bertambah. Namun, distorsi tetap kecil karena zona sempit. Misalnya 3 derajat atau 6 derajat. Intinya, distorsi membesar ketika bergerak menjauh timur sampai barat dari meridian pusat. Lanjut, aku akan membahas nomor 2. Nomor 2, dalam kondisi apa masing-masing proyeksi lebih baik digunakan, misalnya untuk peta dunia, peta wilayah, lokal, atau pemetaan kadaster. Yang pertama itu proyeksi Mercator. Peta dunia, navigasi laut dan udara. Arah konstan ditampilkan sebagai garis lurus, wilayah yang memanjang timur sampai barat. Tidak cocok untuk pemetaan detail atau lintang tinggi. B. Proyeksi transverse Mercator. Pemetaan skala besar, jalan, jembatan, jaringan kontrol geodetik, pemetaan kadaster, atau batas tanah. Wilayah lokal dengan luas terbatas, wilayah memanjang utara sampai selatan. Sistem koordinat modern, UTM, TM3, TM6. Dan tidak cocok untuk pemetaan global atau area sangat lebar ke arah timur barat. Dan yang ketiga itu, mengapa proyeksi transverse Mercator sering digunakan untuk pemetaan skala besar di daerah yang memanjang dari utara ke selatan? Jawabannya, yang pertama, distorsi paling kecil berada di sepanjang meridian pusat. Wilayah memanjang utara sampai selatan, tetap berada dekat meridian pusat. Hasil peta sangat akurat. Yang kedua, konform, bentuk dan sudut terjaga. Pemetaan teknik dan kadaster membutuhkan ketelitian sudut dan bentuk sehingga TM sangat cocok. Yang ketiga, zona proyeksi sempit. Sistem seperti UTM dan TM memiliki zona sempit sehingga distorsi jarak kecil. Cocok untuk survei teknik dengan akurasi tinggi. Yang keempat, sesuai bentuk wilayah. Banyak wilayah termasuk Indonesia memanjang utara sampai selatan sehingga TM memberikan hasil terbaik. Soal 2, penerapan proyeksi UTM dan TM3 di Indonesia. Yang perlu kita ketahui, proyeksi TM3 digunakan oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN Indonesia untuk pemetaan wilayah pertanahan. Diskusikan mengapa proyeksi TM3 sangat cocok untuk Indonesia yang terletak di dekat garis khatulistiwa dan memiliki bentuk memanjang dari barat ke timur. Untuk penjelasan nomor 1, 2, 3, saya kembalikan ke teman saya. Terima kasih. Oke guys, kita lanjut ke nomor 1 ya. Yang pertama, mengapa TM3 dengan zona 3 derajat bujur lebih cocok untuk Indonesia dibandingkan dengan proyeksi lain seperti UTM? TM3 lebih cocok karena zona derajat bujur lebih sempit sehingga setiap titik di Indonesia berada lebih dekat dengan meridian pusat. Ini menghasilkan distorsi skala yang jauh lebih kecil dibandingkan UTM, zona 6 derajat yang lebih lebar.
Kondisi geografis Indonesia yang pulau-pulaunya sempit dan memanjang, utara-selatan membuat TM3 lebih presisi untuk pemetaan skala besar seperti pemetaan tanah dan infrastruktur. TM3 juga disesuaikan oleh BIG sebagai standar untuk pemetaan dasar dan skadasar. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Apa keunggulan dan tantangan yang dihadapi ketika menggunakan proyeksi TM3 untuk pemetaan administrasi pertanahan? Yang pertama itu ada keunggulan, distori sangat kecil, akurat untuk panjang batas tanah, konform. Sudut dan bentuk bidang tanah tetap benar, cocok untuk skala besar, 1:1000 sampai 1:5000. Stabil digunakan untuk data pertahanan karena zona kecil memudahkan konsistensi data. Seterusnya tantangan, banyaknya zona 3 derajat membuat manajemen data antar zona lebih rumit. Perlu transformasi antar zona jika area berada di batas 2 zona. Sebagian instansi masih memakai UTM sehingga perlu konversi. Yang ketiga, bagaimana proyeksi TM3 membantu mengurangi distori dalam pemetaan tanah di Indonesia, terutama untuk skala besar. TM3 mengurangi distori karena jarak setiap titik ke meridian pusat kecil akibat zona hanya 3 derajat. Ini membuat skala proyeksi hampir sama dengan skala sebenarnya, ditambah faktor skala KO 0,909.099 yang memperkecil error jarak. Distori yang rendah menjadikan TM3 sangat akurat untuk batas tanah, pengukuran bidang, jaringan jalan, dan pekerjaan teknik lainnya. Dengan kata lain, TM3 menjaga ukuran bentuk dan posisi bidang tanah tetap mendekati kondisi sebenarnya. Oke, kesimpulan yang bisa saya ambil, yang pertama itu setiap proyeksi peta memiliki karakter dan tujuan yang berbeda. Proyeksi Mercator cocok untuk navigasi global, sedangkan transversi Mercator, TM, UTM, dan TM3 dirancang untuk menghasilkan akurasi tinggi pada wilayah tertentu. Yang kedua itu, distorsi pada proyeksi silinder selalu bertambah ketika menjauhi meridian pusat. Pada TM, UTM, TM3, distorsi paling kecil terjadi tepat di meridian pusat, lalu berkembang perlahan ke arah timur barat. TM3 memiliki zona lebih sempit 3 derajat sehingga distorsinya lebih kecil dibanding UTM 6 derajat. Ke tengah hutan mencari rotan, singgah sejenak melihat petani. Sistem proyeksi kami pelajari dengan mantap dan tatan. Semoga ilmu hari ini bermanfaat bagi pemetaan nanti. Terima kasih. See you. Nah, itu dia tadi guys penjelasan kami tentang pengetahuan kami tentang sistem proyeksi peta. Dan sampai jumpa lain waktu. Bye.